3. Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan dialog UMKM seperti biasa setiap hari Kamis kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tema penguatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan UKM berkualitas. Kami akan perbincangkan bersama dengan Kabid Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Pristianto SS MMMP ya. Dan pagi hari ini pendengar kita tahu bersama bahwa UMKM di Indonesia ini merupakan salah satu prioritas di dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini juga karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapat dan juga pelaku usaha ataupun juga pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Namun sebenarnya bagaimana penguatan kompetensi sumber daya manusia SDM yang ini merupakan faktor internal penting yang seharusnya dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga mengelola SDM seperti apa agar UMKM ini bisa beradaptasi dan dinamis dalam perkembangan teknologi. Kami akan perbincangkan dengan Pak Pristianto di pagi hari ini ya. Pak Pris yang sudah hadir di studio kami, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat ya Pak. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Pris mungkin juga bisa disampaikan ke pendengar kita bagaimana sebenarnya kondisi UKM di Indonesia saat ini. Ya, jumlah UMKM Indonesia saat ini ada 64 juta ya, yang terdiri dari usaha mikro. Ini modalnya di bawah 1 M dan omsetnya di bawah 2 miliar. Jumlahnya cukup besar, 99,62% atau 63,9 juta. Nah, sedangkan usaha kecil yang modalnya 1 sampai dengan 5 M atau omsetnya 2 sampai 15 M, jumlahnya itu 0,30% atau 193 juta ya. Nah, sedangkan usaha menengah itu modalnya 5 M sampai 10 M, omsetnya 15 M sampai dengan 50 M, itu jumlahnya hanya 0,07% atau 44,7 juta. Nah, sedangkan usaha besar ini 0,01, jumlahnya 5.500 ya. Sehingga ketika kita melihat ini, maka mayoritas pelaku usaha kita adalah UMKM, terutama adalah pelaku usaha mikro. Sehingga tadi tepat yang disampaikan bahwa pelaku UMKM ini penyumbang besar tenaga kerja, penyerap tenaga kerja Indonesia yang mencapai 96,9% ya, tenaga kerja nasional itu berada di pelaku usaha kita. Iya, berarti cukup besar juga ya Pak ya untuk SDM dan penyerapan tenaga kerjanya ya. Memang harus benar-benar dikawal ini. Nah Pak Pris, kalau dilihat dari penguatan kapasitas dan juga kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam menciptakan UKM yang berkualitas, ini kenapa dari sisi penguatan ini harus terus dikuatkan Pak? Ya, pertama kalau kita melihat saat ini ya, di mana pasar bebas itu sudah ditetapkan, zona perdagangan bebas juga terjadi, sehingga banyak produk impor masuk ke pasar Indonesia. Jadi pasar Tanah Abang itu dipenuhi dengan tekstil, pakaian dan alat-alat kantor di Indonesia yang produk asing gitu, sehingga ini menjadi sorotan bagi pimpinan. Kemudian juga pasca COVID, di mana pemasaran digital ini berkembang, juga terjadi pula ternyata mayoritas marketplace Indonesia itu menjual produk asing yang harganya jauh lebih murah dengan produk Indonesia. Ini yang jadi tantangan juga ya Pak sebenarnya. Jadi tantangannya di mana pasar Indonesia ternyata tidak dikuasai oleh produk dalam negeri. Baik, berarti dalam hal ini sebenarnya untuk menguatkan kapasitas dan kompetensi SDM kita, indikator apa yang harus dimiliki nih untuk bisa menguatkan SDM tentunya yang juga mungkin saat ini perkembangan teknologi saat ini kan tantangan bisnis di era digital seperti yang Bapak katakan tadi, seperti itu. Ya,
Yang pertama kali yang dilakukan adalah standarisasi kompetensi SDM. Ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja ya menyusun standarisasi kompetensi SDM ya di berbagai bidang, dan di kita untuk UKM juga ada. Ya. Kemudian pemenuhan standarisasi produk nasional ataupun internasional. Nah, ini dengan standarisasi SDM dan produk diharapkan produk-produk kita bisa bersaing di dalam negeri dan juga kancah internasional. Oke, nah untuk pelaku-pelaku UKM saat ini, apakah juga memang masih terus dilakukan pendampingan Pak untuk standarisasi untuk ininya, produk-produknya begitu? Ya, jadi kami juga melakukan pendampingan untuk implementasi dari standar SDM ya. Jadi kemampuan orangnya dulu ya, kemudian standarisasi produknya. Oke, jadi SDM-nya dulu ya Pak ya, baru SDM-nya produknya dulu. ya. Jadi produk, karena ketika di produk nanti masuk injeksi teknologi juga. Baik, berarti dalam hal ini sebenarnya yang menjadi tolak ukur pemerintah tentang UKM berkualitas itu seperti apa Pak? Nah, kita di kementerian ya, di ASD pengembangan SDM, peningkatan kualitas tadi tolak ukurnya pertama UKM mampu go standar, go standar yang tadi Pak, standar SDM dan standar produknya. Kemudian UKM go digital, jadi UKM sudah mampu mengembangkan produknya dengan dukungan teknologi digital. Yang ketiga UKM go ekspor sebenarnya. Jadi kalau produk-produk UKM memang sudah mampu ke pasar luar, sudah pasti juga kualitasnya lebih untuk di dalam negeri. Tapi harus memang dimulai dari standarisasi SDM-nya begitu ya Pak ya. Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI. Tema penguatan kapasitas dan juga kompetensi SDM untuk menciptakan UKM berkualitas. Kami masih berbincang bersama dengan Kabid Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM dan Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Pristianto SSMMMP. Nanti juga Anda bisa bergabung ya pendengar ya di 3523172, 3844545, 3862375 dan juga di 3866712. Mungkin dari Anda juga yang sudah punya UMKM, tetapi untuk dari sisi pengembangan SDM-nya nih, nah ingin tahu bagaimana juga caranya untuk bisa mengembangkan diri atau SDM yang ada dalam UKM Anda, nah bisa langsung ditelepon kepada kami ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kami break sejenak, mau ditunggu ya Pak ya. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, kami masih menghadirkan Dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema penguatan kapasitas dan juga kompetensi SDM untuk menciptakan UKM berkualitas. Kami juga masih berbincang di Studio Pro 3 bersama dengan Kabid Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Pristianto SSMMMP. Pak Pris, kalau dilihat saat ini seperti itu ya, bisa dikatakan apa saja nih kompetensi SDM yang memang perlu diberikan bagi kemajuan UMKM kita saat ini? Ya, kami memang secara bertahap melaksanakan beberapa pelatihan kompetensi ya, untuk para pelaku UKM di Indonesia ya, melalui kampus UKM. Jadi kami punya platform kampus UKM di bawah Eduka UKM Kementerian Koperasi ya. Kami menyelenggarakan pelatihan untuk SDM di bidang pangan misalnya, yaitu pelatihan CPPOB dan HACCP. Jadi cara produksi pangan yang baik dan juga keamanan pangan. Nah, kemudian kita juga mengadakan pelatihan untuk penyelia halal. Kemudian pengembangan toko retail UKM. Nah, ini pemasaran secara offline. Dan online-nya kita juga punya pelatihan digital marketing dan sosial media marketing. Kemudian di bidang
ekspor kita punya pelatihan pelaksana ekspor dan juga pelatihan pendamping UKM. Jadi seluruh pelatihan ini kami tujukan kepada para pelaku UKM dan pendamping UKM di Indonesia. Baik, berarti bukan cuma pelaku saja, tetapi pendampingnya juga dapat ya Pak, pelatihan-pelatihan seperti itu. Antusias dari keduanya, baik pelaku dan pendamping ini di Indonesia sejauh mana yang cukup meningkat, mungkin kan dari seluruh Indonesia ya Pak ya, itu pelatihannya. Nah ini yang cukup tumbuh subur untuk mengikuti program pelatihan-pelatihan ini dari wilayah mana saja Pak biasanya? Ya. Kita di kampus UKM itu sudah punya 15.000 anggota ya, member kampus UKM. Cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak, selama 3 tahun ini. Oke. Nah, kalau untuk peserta yang aktif memang masih di pulau-pulau besar, Mbak. Oke. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, ya, Lampung yang masih Indonesia bagian barat terutama. Sedangkan Indonesia Timur sebenarnya sudah banyak juga. Namun kalau dari sisi keaktifan, akhirnya mereka banyak keluhan soal jaringan. Oke. Karena mungkin di daerahnya kurang ini ya Pak, jaringannya kurang bagus ya. Kurang bagus dan juga mungkin dari sisi kondisi masyarakat. Jadi kalau kita melihat misalnya tingkat pendidikan yang mengikuti di Jawa mungkin berbeda dengan daerah-daerah Indonesia Timur. Pelatihan yang banyak sebenarnya peminatnya saat ini itu adalah pelatihan digitalisasi, social media marketing, ya, digital marketing. Itu besar sekali peminatnya. Itu sampai bisa bagian yang disampaikan tadi bahwa di Jawa, di Sumatera, Kalimantan itu cukup banyak yang ikut Pak ya? Cukup. Ini bisa kita lihat juga pelatihan kita kan dilakukan secara online nih, mulai dari webinar, pelatihan, BIMTEK dan nanti uji. Atau ketika pelatihannya vokasi, maka muncul tempat untuk prakteknya. Nah, pelatihan-pelatihan kita ya di akhir itu yang di tempat kita undang mereka untuk hadir di lokasi. Misalnya di Jogja pelatihan digital marketing. Ketika di Jogja ada 10 provinsi yang ikut. Oh gitu ya. Ada Kalimantan, Riau, Sumatera Barat, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah udah pasti masuk. Dan karena ini pelatihan UKM juga berbeda dengan pelatihan lainnya nih. Daya tarik mereka ketika memang mereka membutuhkan, mereka juga hadir secara mandiri. Oh gitu, saking antusiasnya ya Pak ya. Jadi pelatihan-pelatihan kita yang di berbagai daerah itu diikuti oleh seluruh secara nasional lah gitu ya. Kemudian mereka hadir. Dan kalau tadi pendamping di kampus UKM yang mengikuti pelatihan-pelatihan para pendamping ini cukup banyak. Jadi kita membuka kesempatan untuk seluruh pendamping UKM baik dari kementerian, KL lain, kemudian dari provinsi kabupaten untuk mengikuti pelatihan di kampus UKM. Jadi karena online sehingga mereka bisa kapan saja dan gabung, kita biasanya mengadakan minimal 2 kali gelombang pelatihan. Itu kalau mungkin pendengar kita juga belum banyak mengetahui atau familiar ya Pak ya mengenai kampus UKM ini seperti apa sih bentukannya atau mungkin juga di dalamnya dari kampus UKM ini bisa dijelaskan? Ya, kampus UKM adalah platform digital ya untuk pelaksanaan pelatihan. Jadi di situ kita mendaftar di kampus maka akan muncul jenis-jenis pelatihan online ataupun offline yang kita lakukan. Itu secara gratis, Pak? Gratis. Oke. Nah, jadi ketika mereka mendaftar di kampus UKM nanti ada semua kegiatan
yang ready saat itu ya kurang lebih mungkin 2 minggu sebelum acara itu sudah posting di kampus UKM atau di Eduka UKM informasinya. Kalau yang menjelang 1 minggu 2 minggu itu ada di Eduka UKM Kementerian Koperasi Go.id ya, atau informasinya di sosial media kami ya, sosial media di Kemenkop Go.id ya. Itu akan muncul gitu ya, muncul informasi. Nah, kampus UKM membuka kesempatan kalau dulu sebelumnya pelatihan-pelatihan ini biasanya diberikan di provinsi itu, ya, di Jawa Barat misalnya. Tapi keluhan masyarakat kan terbatas aksesnya. Mungkin ada juga yang menyampaikan orangnya itu aja. Nah, sehingga kita melakukan perubahan juga dalam rekrutmen peserta ya, informasi secara terbuka melalui media sosial, kemudian mereka mendaftar secara online, kita kurasi kesesuaiannya. Oh, tetap ada kurasi juga ada sebenarnya. Kurasi karena misalnya pelatihan pengolahan hasil perikanan, tentunya mereka punya produk perikanan. Betul. Dan itu yang dikurasi untuk bisa mengikuti pelatihan begitu, ikut Pak. Pelatihan. Tapi kan ini online ya, Pak ya. Dalam hal pengembangan SDM-nya begitu. Cara mengkurasinya seperti apa? Jadi pertama kita kurasi berdasarkan kriteria pelaku UKM. Misalnya mikro kecil ya, terutama itu. Kedua, kriteria berdasarkan aktivitas usaha. Nah, yang ketiga nanti adalah kehadiran. Jadi pelatihan rangkaian capacity building kelas kami di kampus UKM itu dimulai dengan webinar. Webinar ini memberikan informasi kegiatan. Ini kegiatan apa, sasarannya siapa, dan apa yang akan didapat. Nah, kemudian kita mengadakan pelatihan. Karena online, maka pelatihan biasanya kan satu arah. Mungkin masih terbatas karena banyak orang. Karena misalnya pelatihan digital kita itu peminatnya ribuan orang. Jadi satu kelas itu rata-rata mungkin di atas 350 orang. Nah, ya akhirnya lebih banyak mungkin searah. Disinilah kita menyaring mereka terhadap kriteria, misalnya pelatihan sosial media marketing. Maka yang kita ambil untuk masuk di situ, mereka sudah punya akun sosial media marketing, Facebook, IG dan lain-lain, sehingga untuk implementasi di BIMTEK mereka udah siap. Oke, berarti dalam hal ini kalau kita mau masuk ke platform kampus UKM ini harus ada akun dulu begitu ya, Pak ya? Oke, tetapi itu tidak susah kan, Pak, untuk membuat akun itu? Tidak, kita hanya menanyakan yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Yang kedua adalah email. Yang ketiga adalah bidang usaha. Bidang usaha, tidak diperlukan UIB-nya? Belum ya? Karena ini bukan bagian dari fasilitasi, kan di SDM-nya. Kita tidak minta informasi untuk produknya ya? Nanti ketika masuk pada pengembangan produk, baru kita minta itu. Karena biasanya untuk pengembangan produk fasilitasinya adalah kelembagaan usaha, perizinan dan lain-lain, itu baru kita ambil informasi NIB. Baik, berarti tetap harus dikurasi karena kalau tidak nanti orangnya itu saja ya. Tapi kalau seperti kayak itu Pak Pris, adakah orang-orang baru yang akhirnya juga ikut nimbrung lagi begitu, bukan orang itu saja yang ikut pelatihan? Ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah member di kampus UKM yang setiap tahun atau setiap 6 bulan itu bisa 2.000 orang. Ada member baru begitu member ya, baru. Karena kita mengiklankan kegiatan kita juga nih di sosial media dan menargetkan baru nih anggota baru di pulau-pulau tertentu gitu ya. Baik, berarti memang juga itu yang menjadi sasaran ya, bukan anggota yang lama terus mengikuti pelatihan, tetapi anggota baru juga terus disasar dan dikurasi begitu ya Pak ya. Jadi
kita punya tahapan. Jadi ketika webinar pelatihan BIMTEK uji kompetensi. Ini ke kompetensi. Tapi kemudian ikut lagi misalnya di vokasinya. Di vokasi itu ada pelatihan, ada workshop untuk praktek misalnya membuat keju. Nah, dari BIMTEK kita ada visit ke pabrik misalnya, ke pabrik-pabrik yang memang best practice-nya. Kemudian dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan juga dilakukan visit online offline. Baru kita ada kurasi produk. Jadi sebelum dan sesudah pelatihan terdampingi, kita ada kurasi produk, dan sasarannya sebenarnya juga terjalinnya kemitraan antar pelaku usaha ya, sesama mereka, atau nanti usaha mikro kecil dengan menengah besar. Baik, ya Pak Pris, sebelum kita lanjutkan, kami hadirkan Oase Indonesia terlebih dahulu ya Pak ya, mohon ditunggu. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami juga dalam dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dan RRI tentunya ya, dengan tema kita penguatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan UKM berkualitas. Silakan bagi Anda di 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Silakan bagi Anda juga mungkin yang di sini yang ingin menanyakan melalui WhatsApp kami juga boleh di 081 399 399 888. Saya coba bacakan ya Pak Pris. Di sini ada WhatsApp kita yang masuk dengan nomor akhir 6262 di sini. Sayang sekali tidak disebutkan namanya ya. Ini dari Ibu Tia. Ibu Tia, Pak Pris, saya mau bertanya bagaimana bisa dapat pelatihan SDM Pak? Seperti itu. Iya, mungkin ini nggak pernah dapat sama sekali mungkin ya Pak Pris ya. Sayang sekali tidak disebutkan dari daerah mana ini. Silahkan Pak Pris. Ya, untuk memperoleh pelatihan SDM ya. Di kementerian ini sebenarnya banyak informasi pelatihan melalui Edu Kemenkop UKM Go ID. Di situ ada informasi berbagai jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh unit deputi di Kementerian Koperasi. Tidak hanya kami. Jadi ada deputi kewirausahaan, perkoperasian, usaha mikro, baru kami usaha kecil menengah. Jadi ini sebenarnya kalau di mikro lebih bagaimana menumbuhkan usaha baru ya, startup. Kemudian usaha mikro nih yang sudah berusaha ya, sesuai dengan batasannya, di mana tadi ada modal di bawah 1M, omset sampai dengan 2M, baru kami usaha kecil menengah. Nah, kalau untuk di kami melalui Eduka UKM ya, atau langsung ke kami di Semesta ya, Semesta Kemenkop Go ID. Di situ seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Deputi UKM ada. Dan khusus untuk pelatihan, maka ada ruang kampus UKM untuk kegiatan pelatihan bagi pelaku UKM. Nah, di kampus UKM ketika mengklik itu, kemudian login, ada register. Nah, Ibu Tia silahkan register di situ. Dengan membawa catatan mungkin nomor KTP ya, kemudian email. Ketika masuk, pertanyaan-pertanyaan itu seputar identitas dasar ya, nama lengkap ibu sesuai dengan KTP, kemudian nomor NIK, email, jenis usaha. Itu saja Pak ya? Itu saja untuk daftar ya? Daftar awal. Kemudian register di kampus, periksa email, atau langsung login. Langsung login. Sebenarnya periksa email di situ, password yang dikirim. Biasanya kalau awal login itu ada kesamaan
semua Baik. dengan nik. Pak Pris, kita tahan terlebih dahulu. Di sini ada Pak Hari di Mataram yang ikut bergabung ya. Pak Hari, selamat siang. Baik, sayang sekali terputus ya. Berarti kalau tadi ini sudah bisa menjawab Bu Tia ya, apa yang tadi ditanyakan berarti cuman seperti nama lengkap, NIK itu yang dibutuhkan dan Ya. mungkin Bu Tia ini salah satu UKM kali ya Pak ya, karena tidak disebutkan di sini. Namun mungkin juga pendengar ingin mengetahui dari beberapa program-program yang ditawarkan untuk pengembangan kapasitas khususnya kompetensi SDM saat ini yang paling menjadi tantangan saat ini apa Pak dalam pengembangan kompetensi ini? Literasi digital. Oh, itu yang paling ini Pak ya. Masih banyak juga berarti dari UKM-UKM kita yang sampai saat ini belum terlalu ramah dengan digitalisasi ini. Ya, jadi selain jaringan, hambatan utama ketika kita melakukan pelatihan online ini literasi digital. Jadi peserta kita karena dilakukan di hari kerja, itu mayoritas sebenarnya banyak ibu-ibu. Oke. Intinya di sini literasi digitalnya yang harus ini ya Pak. Ditahan dulu Pak. Di sini Pak Hari kembali tersambung. Pak Hari. Selamat siang. Selamat siang Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, saya mau nanya, apakah kita yang tidak punya usaha UMKM atau baru akan memulai usaha UMKM itu boleh mengikuti pelatihan di kampus UMKM ini, Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Hari di Mataram. Silakan Pak. Ya, untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar pelatihan itu tidak mesti pelaku usaha kecil menengah. Jadi di situ kadang mahasiswa ikut. Karena pelatihan online kita membuka peluang semua unsur yang baru mau mengetahui atau pengen pengetahuan tentang UMKM. Nah, tapi ketika masuk ke BIMTEK, kemudian uji kompetensi dan lainnya itu baru sesuai kriteria. Jadi kalau untuk literasi dasar tentang bagaimana melakukan aktivitas usaha, ya itu terbuka untuk Bapak tadi. Iya, berarti bukan berarti nanti punya usaha baru bisa masuk begitu ya? Iya. Berarti bisa begitu. Baik Pak Pris, sebelum kami hadirkan atau juga masih ada beberapa, mungkin ada target dari pemerintah ini untuk menciptakan UKM yang berkualitas di Indonesia juga kita akan tanyakan. Namun sebelum itu kami hadirkan kilas berita terlebih dahulu. Kilas Berita. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, langsung ke Pak Pris nih. Mungkin ada target pemerintah Pak Pris dari bidang Pak Pris sendiri bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM untuk bisa menciptakan UKM yang berkualitas. Ya, kalau dari kami ya terutama di Deputi UKM ini ada beban yang kami peroleh ya. Itu terkait target pemerintah untuk 24 juta UKM onboarding digital kemudian juga 30 juta UMKM masuk ekosistem digital. Nah, ini di bidang digital, kemudian kontribusi ya ini pada ekspor saat ini 15,65 dan targetnya kita meningkat di 21%. Jadi dari target inilah maka kami melakukan program-program pengembangan SDM itu. Baik, berarti tahun depan makin banyak lagi, tapi kalau untuk di daerah-daerah 3T juga termasuk ya Pak? Daerah 3T terluar depan sama daerah perbatasan. Perbatasan. Ya. Jadi kami juga dapat tugas dari pemerintah gitu ya, daerah perbatasan. Kami melaksanakan misalnya pelatihan untuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat. Jadi pelatihan perikanan, pengolahan hasil perikanan. Nah, ini akan kami lakukan di tanggal mulai kalau online pelatihan di 20, kemudian 22-23 dan dilakukan 27-28 di Pontianak. Baik. Nah, kami akan mengundang
3 daerah kabupaten, kemungkinan juga daerah sekitarnya, tapi terutama wilayah yang dekat dengan perairan laut. Nah, ini menjadi tugas bagian dari tadi pengembangan yang pengembangan tadi ya, untuk dari Bappenas kita biasanya ada beberapa program nasional yang di-tagging kegiatannya untuk tadi daerah perbatasan, kemudian kemiskinan ekstrim, dan beberapa program yang jadi prioritas nasional dari pemerintah. Baik. Nah, ini kalau mungkin ada harapan atau yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Pak, dalam hal ini juga bagaimana penguatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan UKM yang berkualitas. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka strategi kita yang utama adalah bagaimana meningkatkan kompetensi melalui pelatihan kompetensi berdasarkan standar BNSP ya. Kemudian kita melakukan pelatihan vokasi, keterampilan teknisnya. Dengan pelatihan ini kita berharap para pelaku UKM itu mampu meningkatkan daya saingnya di pasar domestik dan global. Nah, setelah produksi tadi bisa meningkat, kami juga bagaimana mendukung pelaku UKM untuk pemasarannya, terutama adalah pemasaran digital. Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pelatihan yang kami laksanakan untuk digital marketing dan social media marketing, dan juga untuk e-commerce ya, penyusunan juga landing page dari perusahaan Bapak Ibu, sehingga masyarakat ataupun para pihak itu dengan mudah mengenali ya produk-produk Bapak Ibu di media sosial maupun landing page perusahaan. Baik, Pak Pris, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di Pro 3 ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan juga menginformasikan ke pendengar kita di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, Pak. Ini didengarkan semuanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Pris, dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI dengan tema penguatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan UKM berkualitas. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Sesaat lagi juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita, dalam hal ini dinamika olahraga, informasi olahraga baik dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.